Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Marhamah dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan manajemen sumber daya manusia. Pendahuluan, sebagaimana perkembangan bidang manajemen yang lain seperti manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan, perkembangan manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh kebutuhan manajemen perusahaan dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungannya. Pada saat ini, pentingnya peranan manajemen sumber daya manusia tercermin dari kebutuhan perusahaan untuk membuat strategi sumber daya manusia sendiri yang sejajar dengan pentingnya strategi bidang manajemen lainnya. Dan pada saat ini, manajemen sumber daya manusia tidak lagi semata-mata menjadi tenaga pencatat kepegawaian, tetapi telah ikut berpartisipasi dalam semua aspek kegiatan perusahaan bersama bidang manajemen lain. Manajemen sumber daya manusia berperan besar dalam penyusunan strategi perusahaan secara menyeluruh. Kemudian ada latar belakang teori. Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu yang baru di lingkungan suatu organisasi, khususnya di bidang bisnis, di mana sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material ataupun non-finansial. Di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi pada setiap perusahaan. Faktor sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun perusahaan memiliki peralatan yang modern dengan teknologi tinggi. Salah satu peran personalia adalah pengembangan yang berupa peningkatan keterampilan melalui pengalaman kerja tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan akan terus-menerus tumbuh karena perkembangan teknologi, reorganisasi pekerjaan, dan tugas manajemen yang sangat rumit. Kemudian ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM adalah sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengolahan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource atau HR. Kemudian ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada staffing atau mengatur keanggotaan. Yang kedua ada evaluasi. Yang ketiga ada penggantian dan kepuasan. Yang keempat ada pelatihan dan penasehat. Yang kelima ada membangun relasi. Yang keenam ada menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh mendalami masalah. Yang kedelapan ada pengintegrasian. Yang kesembilan ada pemberhentian atau PHK. Kemudian ada apa aja sih fokus manajemen SDM? Fokus manajemen SDM diantaranya adalah yang pertama ada pemberian kompensasi, kemudian ada perekrutan, ada manajemen kinerja, ada pembangunan perusahaan, ada keselamatan karyawan, kesehatan karyawan, tunjangan karyawan, motivasi kerja, komunikasi, dan administrasi dan pelatihan karyawan. Fokus dari manajemen SDM ini juga meliputi pengelolaan karyawan dan budaya serta nilai lingkungan kerja secara strategis dengan pendekatan yang tepat. Manajemen SDM yang efektif memungkinkan karyawan untuk berkontribusi secara efektif untuk perusahaan demi mencapai tujuannya. Yang terakhir itu adalah kesimpulan, yang mana minat pada rasa ingin tahu telah berkembang dalam penelitian psikologi dan pendidikan selama beberapa dekade terakhir.
Dan sejumlah besar literatur menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah motif kritis yang mempengaruhi perilaku, eksplorasi individu, dan orientasi belajar. Dan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan, organisasi dalam industri yang dinamis dan mudah berubah sangat bergantung pada perolehan, penciptaan, dan pemrosesan pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan oleh karyawan mereka. Karena tingkat ketidakpastian yang tinggi sekarang menjadi fenomena umum di industri padat pengetahuan. Rasa ingin tahu dalam pengaturan kerja tampaknya menjadi bidang penelitian yang menjanjikan, yang dapat menjelaskan mengapa beberapa organisasi lebih inovatif dan proaktif daripada yang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.